Kita bertemu kembali di Nanda dan Yeni Speak Up. Ini gimana? Sore menjelang malam ini, Mas. Sore menjelang malam. Ini selalu terlihat malam. Iya. Tapi kita kedatangan tamu hebat ini, Mas. Malam ini, Mas. Malam ini malam yang menghanyutkan. Jadi semua teman-teman harus wajib mendengar dari narasumber kita di sini ada Mas Budi Harjo, Ketua FMKTI, Forum Korban Mafia Mafia Tanah Indonesia. Dengar-dengar mafia tanah kok ngeri banget ya, Mas. Ini banyak yang sudah mati gara-gara urusan tanah ya. Iya. Betul sekali. Sepanjang tahun ini, Mas. Gimana, Mas? Bisa cerita mengenai organisasinya yang Mas pimpin ini? Latar belakangnya apa semua mungkin bisa cerita sedikit. Secara ketuanya ini ya. Oke, terima kasih Mas Nanda sama Mbak Nining. Yeni. Iya, Mbak Yeni. Ya. Terima kasih sudah mengundang kami FKMTI di podcast ini. Kalau sejarahnya kita berdiri 2018 diawali dari kantin Istana Presiden. Jadi banyak laporan kita ke KSP mental, laporan ke KSP mental. Jadi pada waktu ngumpul, kalau nggak salah bulan Maret waktu itu. Singkat cerita, Mei, tanggal 20 Mei, kita deklarasi di UI. Dalam rangka memperingati 20 tahun reformasi. Jadi berdirilah di sana FKMTI. Mas Nanda, bahwa Mbak ini, di FKMT itu ya pengurus maupun anggotanya semua korban. Ada berapa banyak anggotanya? Kalau yang sudah terdata betul-betul valid itu 3.000. Ya, tapi itu di area mana saja, Mas Budi? Itu seluruh Indonesia. Kita ada di 27 provinsi. Dan untuk melapor pun di FKMTI sangat gampang. Cukup melalui web ya. Tidak perlu data hardware-nya, tidak perlu. Soft copy saja dimasukkan, diupload. Tapi syaratnya harus yang asli. Terus jadi untuk menjadi anggota seperti itu? Iya. Asli jadi sertifikat gitu ya? Iya. Di scan ya, di scan, diupload. Nggak disalahgunakan tuh kan? Oh enggak. Nanti kan gini, kan ketahuan kan nanti kalau disalahgunakan gampang. Kan historical elektroniknya kan gampang. Itu sebabnya kita tidak pernah menerima hardware karena bisa disalahgunakan. Jadi ada proses review gitu loh untuk pendaftaran, nggak main-main, Mas. Betul. Betul sekali. Jadi nanti setelah didaftar baru kita lihat ini masuk klasifikasi anggota FKMTI atau tidak. Karena di FKMTI itu masalah konflik pertanahan dibuat sederhana, Mbak Nining. Pertama, konflik pertanahan itu hanya ada 2. Yang pertama sengketa, yang kedua adalah perampasan. Kalau yang sengketa ada 2 satu lahan lebih diperebutkan oleh 1 atau 2 orang, ya, terhadap lahan itu yang punya hubungan hukum atau waris atau punya hubungan bisnis, sehingga mereka ini harus membuktikan keperdataannya di pengadilan. Kalau di FKMTI perampasan. Bagaimana ada perampasan? Di mana pemilik lama, pemilik asli, dia tidak pernah menjual, tidak pernah melepaskan haknya, tapi terbit bukti kepemilikan baru di atas tanahnya. Jadi keberadaan organisasi ini maksudnya untuk membantu masyarakat tadi yang mengalami persoalan kasus-kasus tanah. Kasus khusus perampasan. Khusus perampasan. Yang kedua. Karena kalau konflik itu silahkan ke pengadilan. Kalau perampasan tidak, karena itu hak pidana murni. Nah, emang banyak yang ngerampas. Waduh, kok bisa tanah dirampas kalau barang HP ya kan? Dirampas pintar. Ini tanah dirampas. Ini udah jelas, di depannya luas lagi. Pertanyaannya menarik. Konflik pertanahan itu kesannya kok rame dan terus menerus tidak berhenti. Bahkan memakan banyak korban di mana-mana itu di seluruh negeri kita ini. Nah, itu fakta yang terjadi. Masalahnya kenapa bisa begitu? Kita kembali kepada historical. Jadi punya cerita ini kayaknya nih. Kenapa begitu? Karena memang negara tidak pernah melaksanakan kewajibannya tentang pendaftaran tanah. Negara tidak pernah. Iya. Maksudnya gimana itu, Mas? BPN itu kan untuk lembaga yang menerima laporan kalau misalnya mau sertifikasi dari GIRIK itu kan dinaikkan. Nah, itu kan gimana? Oke. Enggak. Nah, saya cerita awalnya dulu. Cerita historinya ini gimana ini, Mas? Jadi gini, dulu kan negara ini kan tidak ada tanah.
Itu sebabnya di Undang-Undang Dasar dikatakan bahwa negara menguasai tidak memiliki. Karena dulu memang tidak memiliki tanah. Jadi karena setelah merdeka tidak memiliki tanah dan milik itu ada yang oligarki zaman dulu. 158 artinya Undang-Undang Nomor 158 dilakukanlah namanya nasionalisasi. Tahun 58 dilakukan nasionalisasi terhadap tanah-tanah yang tadinya dikuasai oleh pihak asing. pihak asing, namanya ini penjajah lah ya. Penjajah, ya. VOC. Nah, singkat cerita lahirlah Undang-Undang Pokok Pertanahan Nomor 5 tahun 60. Ya, apa isinya? Dia adalah memetakan tentang tanah. Prosesnya, perolehannya bagaimana. Nah, turunannya, aturan pelaksananya keluar PP nomor 10 tahun 61 tentang pendaftaran tanah. Nah, waktu itu belum ada BPN. Yang ada masih di bawah naungan Departemen Menteri Dalam Negeri. Dulu agraria ya. Di bawah Menteri Dalam Negeri. Agraria. Nah, singkatnya di PP nomor 10 tahun 61 itu pendaftaran tanah itu ada 2. Satu sporadik, satu sistematik. Yang sporadik adalah orang-orang tahu hukum, ngerti, dia mendaftarkan tanahnya. Orang yang tidak, ya tidak tahu gitu. Nah, negara harus melakukan yang sistematis ini. Faktanya sampai sekarang sistematis itu belum selesai. Bayangkan dari tahun 60 sampai detik ini sistematis itu belum selesai. Ini maksudnya yang sistematis itu seperti apa, Mas? Sistematis itu negara yang melakukan pemetaan sesuai bukti kepemilikan yang ada. Nah, itu tidak dilakukan sejak tahun 61 sampai sekarang. Iya, sekarang sudah mulai. Nah, walaupun sudah mulai banyak data yang tidak udah carut-marut ya. Dan itu terbukti ya Mas ya, 61 sampai sekarang itu tidak terselesaikan, berapa ribu atau berapa juta hektar gitu kelihatan ya dari data yang ada, atau kayak gimana Mas? Zamannya Pak Jokowi ini sekarang aja ngejar pensertifikat, buktinya itu. Berarti kan masih banyak yang belum disertifikat dari tahun 60. Jadi dulu sejarahnya gimana? Kan Belanda kan pergi. Tanah ini kan ada punya kesultanan misalnya. Ya, tanah ada. Terus nanti yang dari bekas orang Belanda apa mungkin bisa jelasin? Jadi gini. Ini singkat cerita saja supaya ini dulu tanah-tanah kita ini kan dikuasain oleh para penjajah. Teknik penguasaannya lewat perpajakan. Jadi tanah-tanah kesultanan, kerajaan itu biasanya Belanda itu tidak pernah merampas kalau tidak menyewa pembeli. Si orang Belanda ini, pengusaha-pengusaha menyewa atau membeli ya. Jadi dulu kalau kita lihat kelompok-kelompoknya yang namanya dulu Eigendom Perponding ya. Jadi kepemilikannya singkat cerita itu ada milik Eropa, ada milik Timur Asing, ada milik pribumi itu. Dibagi 3 kategori. Kategori secara jadi general. Tanah ada yang dikuasai oleh Belanda yang disebut orang Eropa lah ya. Terus turunan Arab, Cina, sama orang pribumi. Orang Eigendom pribumi. Nah, dari terjadinya nasionalisasi itu tahun 58 ya, itu yang milik Eropa ini tadi itu langsung dikuasain oleh negara, tidak dimiliki, dikuasain, mereka lah yang menata mengatur. Seketika itu. Pada saat tahun 58 itu nasionalisasi muncul undang-undangnya. Sehingga Eigendom milik Timur Asing itu dilihat ahli warisnya ada nggak peralihannya. Di situ dibuatkan peralihan. Ya. Terus nanti kalau yang pribumi dikasih waktu kurang lebih 20 tahun. Yang membuat peralihan waktu itu lembaganya di era itu. Iya. Di bawah Kemendagri itu? Iya, di bawah Mendagri itu. Mendagri ada. Nama lembaganya apa? Agraria. Agraria. Jadi dia bidang agraria. Di bawah Kementerian Dalam Negeri. Betul sekali. Nah, oleh sebab itu, itu kan tidak tertata rapi karena memang ada gejolak politik. Tahun 65 ya? Tahun 65 berlanjut. Orang banyak di PKI-PKI-in kabur. Kabur, tanah ditinggal, dikuasai gitu. Oh, caranya begitu. Jadi mafia itu memang sudah ada sejak dulu. Terus berjalan, tapi penataan tentang pertanahan itu tidak tuntas. Di situ, tidak tuntas. Sehingga saat ini, memang Pak Jokowi punya niat itikat baik untuk pensertifikatan itu, ya mengejar ya supaya tersertifikat seluruh tanah air. Tapi ini harus hati-hati. Karena apa? Landasan hukumnya asal usul kepemilikan tanah itu tidak
Kalau Jawa bilang tidak jejak, sehingga banyak yang sudah dibagikan Pak Jokowi ditarik lagi. Kenapa ya, faktanya yang di Jasinga rupanya itu milik BLBI, di tempat-tempat lain itu banyak yang seperti itu. Jadi nanti kita bicara ada solusinya. Nah, ini terjadinya konflik tanah ya. Ini kan terus menerus ini, puluhan tahun ini dari sejak nasionalisasi itu kan sampai hari ini nggak beres. Nah, ini gimana? Apa yang akan terjadi nih kalau terus terjadi terus sampai ke depan? Ini pertanyaannya bagus sekali. Memang perampasan tanah ini seperti gunung es. Ini sangat berbahaya buat bangsa ini. Ya, kenapa saya katakan berbahaya? Karena penataan tidak rapi, tidak selesai tadi, sehingga ketimpangan kepemilikan itu luar biasa. Nah, almarhum Buya Sapi Marif menyatakan 80% tanah kita dikuasai korporasi. 13% asing, berarti ada 93% dikuasai segelintir orang nih. Gitu. 80% asing. Apa korporat, apa konglomerat? Korporat itu ya rata-rata dia jadi kolateral, Pak. Itu sebabnya Pak Prabowo pernah dalam statementnya, pidatonya menyatakan 75%. Nah, ini yang menarik. Ini yang menarik, Mas Budi. Ketika 80% dikuasai oleh asing atau korporat, apakah itu ada aturan tidak ada aturan soal pembatasan itu, ataukah jangan-jangan ada aturan yang melegalkan itu dikuasai oleh asing? Kan begitu? Ini pertanyaannya. Nah, kalau saya nanya lagi, di mana Pancasilanya, di mana Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 kalau kondisinya masih ada nggak? Nggak ada. Berarti ada sesuatu yang salah terhadap pengelolaan pertanahan kita. Nah, kalau menurut Mas Budi, apa yang kira-kira yang salah? Yang di mana? Salahnya itu adalah turunan. Jadi baik itu PP-nya maupun peraturan permenterinya. Artinya harus dirombak dong. Ada di review ya, review. Harus direkonstruksi ulang terhadap aturan-aturan yang ada. Yang pertanahan itu tidak boleh melanggar Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 dan Pancasila itu. Ini kan ini udah melanggar nih jadi. Udah melanggar. Kok didiemin aja? Iya. Tanya Pak Jokowi dulu. Atau tanya teman-teman Bapak di DPR. Ini berat ini mah. Ini jangan-jangan ini berat. Pergantian kemarin, ya kan? Pergantian kemarin di kabinet itu kan Menteri BPN yang lama kan diganti. Masuk nih Pak Hadi. Saya dapat berita hari ini di BPN itu terjadi satu. Udah tahu belum? Iya itu tragis sih kalau kemudian ada orang kalangan BPN terus kemudian menjadi oknum mafia, karena gitu loh, mengeluarkan sertifikat palsu. Jadi jangan-jangan sarangnya mafia ada di situ, ya kan? Asumsi. Jangan-jangan dugaannya, karena ada bukti gimana ini, Mas? kasus yang sekarang manipulasi sertifikat itu kan. Iya. Ada 4 gimana ini, Mas? Jadi begini, di FKMT sangat sederhana. Penyelesaian masalah perampasan tanah, konflik pertanahan itu kan tidak selesai-selesai. Bahkan eskalasinya naik terus nih. Hari ini Pak Jokowi menyatakan berantas mafia tanah beserta backingnya terjadi di Sentul City. Setiap Pak Jokowi membuat satu statement berantas, muncul di tempat lain. Kan itu yang terjadi. Nah, pertanyaannya kenapa? Karena sangat sederhana, bahwa penyelesaian perampasan tanah ini kan sekarang itu fakta ya, dari dulu di pengadilan, di BPN, dan di penegakan hukum. Tiga-tiga ini yang menyelesaikan masalah konflik pertanahan. Berarti di tiga ini dong yang jadi masalah. Nah, kalau seperti itu pernyataannya kan, saya orang awam. Apa begitu? Sekarang saya tanya, di mana diselesaikan masalah konflik pertanahan? Ya dua, di penegakan hukum. Yang pertama, yang kedua di BPN, yang ketiga di pengadilan. Faktanya sampai sekarang makin marak tuh. Mas Nanda tahu nggak? Untuk menyelesaikan satu kasus perampasan tanah, mulai dari titik sampai akhir, putus pengadilan ingkrah itu 350 juta kali berapa puluh ribu, ratusan ribu konflik pertanahan. Itu biaya standarnya. Iya, standarnya. Belum biaya lain-lain. Yang dikeluarkan. Ini maksudnya yang dikeluarkan negara. Yang dikeluarkan negara untuk menyelesaikan konflik itu, tetapi tidak selesai. Gitu selesai. Jadi dikemanakan itu dana? Biaya hakim. Iya, oke. Tapi nggak selesai, ini nggak balance gitu loh, Mas, istilahnya. Jadi ini kan sangat berbahaya. Ada datanya ya? Iya.
banyak itu, Google aja gampang gaya nanti kan muncul kok angkanya. Oke. Terus Nanti berapa gaji hakimnya gitu. Iya. Tapi nggak selesai gitu loh, nggak balance gitu nanti, loh. Karena putusannya pun nanti ya, karena dasarnya nggak kuat. Gitu. Data yang diajukan waktu pengadilan. berarti ini menyangkut Contohnya begini, saya yang punya tanah. Mm-mm. Saya nggak tahu. Anda berantem berdua, Nanda sama si Yeni berantem berdua, rebutkan tanah saya di pengadilan. Yang ini ambil ahli dokumen yang lain, ini ambil, ini berantem, menang Nanda datangin Budi itu tanahku. Aku misu-misu sama BPN. Kok aku sertifikat, kok Nanda bisa ada di tanahku? BPN bilang, Pak Budi jangan marah sama kami. Silahkan gugat di pengadilan. Nah, Nanda udah persiapin untuk itu, ada hitung-hitungannya, udah punya jaringan. ada teman di dalam. Begini Mas, artinya ini tadi kan di BPN ada proses di BPN, proses di kejaksaan, kemudian di kepolisian, kepolisian. Kepolisian. Asumsinya di 3 ini pasti ada Oknum lain masih atau enggak merajalela. kayak gimana itu? Gimana? Sekarang saya tanya, di pengadilan aja, jangankan di sini, di pengadilan. Kalau ini data ada, ini data, ini yang diuji, dua-duanya salah. Dibenarkan salah satu yang salah ini kan? Tergantung duitnya. Oh, bukan tergantung fakta hukumnya, bukan tergantung fakta hukumnya. Iya. Ini kan bahaya juga. Ini menarik soalnya. Ini bahasanya tergantung duitnya. Bukan tergantung fakta hukumnya gitu kan. Aduh, masih ada terus. Namanya oknum kan. Tapi yang salah pengadilannya tidak. Yang salah polisinya, jaksanya tidak. Oknumnya nih. Yang BPN-nya tidak ada yang salah. Lembaga itu semua tidak ada yang salah. Yang salah adalah oknumnya. Gitu. Tapi oknumnya kalau 1, 2 oke, tapi kalau ini nggak kelar-kelar berarti oknumnya. Nah, itulah masalah bangsa banyak kita. Itulah ya. yang harus kita selesaikan. Artinya kan bicara pada konteks kelembagaan kan kayak gitu. Ada oknum yang melakukan itu, ada sebuah kelembagaan yang memberikan peluang, ya kan? Kepada mereka artinya untuk berbuat seperti dalam itu, regulasi gitu, ya kan? membuat celah orang jadi bisa bermain di situ atau gimana? Ya, itu benar sekali. Jadi kita kembali lagi masalah historical tadi dulu, sehingga setelah terjadi adanya Undang-Undang Pokok Agraria itu muncul aturan pelaksana tentang pendaftaran tanah. Nah, ini kan tidak selesai. Nah, sehingga carut marut ada unsur politiknya di situ ya. Nah, kemudian pada tahun 1997 lahir lagi pengganti PP 10 tadi. Ya namanya PP 24 tahun 97. Nah, tentang pendaftaran tanah. Apa yang ada di situ? Bahwa dia hanya mengakomodir 2 kok. Pasalnya ada 66 yang diakomodir 2. Satu pembeli itikat baik, satu lagi yang berkepentingan. Jadi kalau panjenengan beli bawa ke notaris walaupun tadi datanya nggak benar, dianggap pembeli itikat baik, bawa ke PPN, dikeluarkan sertifikat. BPN menyatakan begini, kami ini pembuat nasi goreng, nasinya dari you, berasnya dari you, lauknya kami tinggal memeracik. Kalau berasnya palsu itu bukan urusan kami. Kalau nasinya nggak benar atau bumbunya tidak benar, hasil curian, itu urusannya penyidik. Tapi ngomong-ngomong mafia ya. Semua orang ngomong mafia, yang minyak goreng lah, sekarang tanah yang nggak kelar-kelar, banyak banget kasusnya. Ini mafianya siapa sih sebenarnya? Kayak hantu di siang bolong gitu, disebut mafia, tapi nggak pernah jelas mafianya siapa gitu. Oke. Jadi ini menarik nih. Jadi sebenarnya mafia tanah itu sebenarnya Pak Jokowi udah tahu. Sudah tahu. Sudah tahu. Karena dia udah perintahkan. Berantas mafia tanah beserta backingnya. Berarti udah tahu dia siapa backingnya. Ya siapa? Ya kalau udah tahu kan presiden udah tahu. Udah tahu. Tahu nggak Mas Budi? Tahu. Ya siapa? Harus buka data. Kalau nggak ETA. Yeah. Tapi pada umumnya adalah orang-orang yang punya kapital besar. Jadi gini, ini backingnya. Yang banyak nih ya. Ya, ini secara global. Backingnya ini punya link dengan kekuasaan. Nah, ini berbahaya. Dia punya link dengan kekuasaan, bahkan dia memiliki kekuasaan terhadap kekuasaan itu sendiri. Oh gitu. Dan itu ada tuh? Ada.
Inisialnya siapa? Inisialnya Inisialnya siapa? ya itu 9 cacing. 9 cacing. 9 cacing. Kenapa saya kata itu bukan naga? Kalau naga bikin bahagia buat bangsa ini. Ini perusak. Jadi Kalau disebutnya cacing lebih bagus ya. Jadi 9 cacing. 9 cacing. Oke. Ya, Ini Cacing perusak. gitu. Ya. Ngasih nama. Nanti dia punya ada orangnya, namanya ini aktor. Aktornya ini think tank. Dia di belakang ini namanya penguasa, dia di belakang. Ini aktor ini yang bermain dengan penguasa ini. Nah, di sini ada eksekutor. Oke. Eksekutor inilah yang menentukan nanti siapa oknum kantahnya, siapa oknum BPN-nya, siapa oknum dia udah atur. Tapi 9 cacing ini ada di sekeliling istana ya kan? Oh iya, kami udah seminar kan. Google aja. Bersihkan istana dari mafia tanah. Tahun 2018. Oke. Nah, nanti aktor ini bermain. Sampai sekarang belum bersih-bersih. Oh, enggak bersih. Nggak bisa toh kayak gimana? Nggak bisa dibersihkan. Pakai traktor lah. Nah, kita bisa Bersih-bersih. bersihkan kalau Itu kita nanti kita berikan pengertian tentang bahaya perampasan tanah buat bangsa ini. Karena orang-orang ini pun tidak sadar kalau mereka itu dalam bahaya. Kenapa saya katakan begitu? Karena perampasan tanah itu memang merusak tata negara kita. Bayangkan, tadi kan kita bicara Sapi Marif, Pak Prabowo 75% tanah kita dikuasain asing loh. Pak Mahfud menyatakan 70% gitu ya, ada itunya. Ini kan bahaya. Tidak ada suatu negara di dunia ini tanpa daratan, betul nggak? Ada nggak? Betul, nggak ada. Nah, kalau daratannya udah Tinggal di dikuasai, atas perahu emang. iya. Kalau daratannya dikuasain, ya 75% oleh asing, kira-kira kita masih berdolet nggak nih? Artinya asing secara nggak langsung adalah orang yang punya duit banyak tadi adalah WNI yang bekerja sama asing gitu ya. Iya. Banyak Karena yang seperti itu. dikolateralkan. Karena kan diinvestasi Iya, apa segala dikolateralkan, macam gitu ya. dikolateralkan, ya gitu. Tapi seperti yang disampaikan Mas Budi tadi kan mafia ini kan bukan kemudian kan yang beroperasi itu kan sekelompok itu tadi, tapi dia punya jangkar. Nah, itu yang saya katakan tadi. Dia kan luar biasa gitu loh. Terus lawannya gimana Mas Budi? Punya dinasti sendiri. Ini Yang lawan Mas Budi apa harusnya presiden atau gimana? Jadi kita harus bersatu seluruh Indonesia. Yang sekarang yang mungkin hanya disadari para korban. Kami korban. Kami paham betul. Yang belum korban tinggal nunggu giliran. Itu pasti akan kemudian jadi korban gitu. Iya. Mikir juga. Saya ikut anggota ya. Soalnya saya korban juga. Korban juga ya Mas. Akan datang. Oke, jadi gini, saya tanya, ini jadi ada aktornya, ada eksekutor. Eksekutor ini yang bisa menggandakan surat, dia komunikasi sama oknum ya, BPN. Kalau sudah masuk ranah pengadilan, dia yang ngatur di pengadilan. Oke, cara penyelesaiannya gimana sarannya Mas? Saya terangkan dulu sedikit nih, supaya nanti itu ya. Nah, penyelesaian ini kan di ruang tertutup semua nih. Di pengadilan, penegakan hukum, dan BPN. Ini ruang tertutup, bisa kong kali kong. Solusinya sederhana kok. Kita petakan aja dulu. FKMTI karena kita korban, kita udah paham si A, si B, si C. Sebenarnya nangkap mafia tanah yang di oknum ini juga gampang kok. Itu ya Mas. Gampang. Contohnya gini, dia terbitkan sebuah sertifikat double. Kita tahu siapa kantahnya, siapa juru ukurnya, siapa kita di warga tanah kan ada. Ada datanya. Ada datanya. Bisa di hacking sebenarnya. Oke. Apakah mungkin jeruk makan jeruk? Kita suruh lagi penegak hukum sama? Nggak mungkin. Solusinya apa? Simple. Negara harus membuat yang namanya badan ad hoc penyelesaian konflik pertanahan. Dasar hukumnya apa? Perpu. Kenapa kok ada perpu? Perpu itu adalah suatu hal yang genting. Fungsinya ad hoc apa? Fungsinya ad hoc itu ada dua nanti. Satu menyelesaikan perampasan tanah. Yang kedua dia sebagai mengaudit mungkin? Bukan. Dia pencegahan. Pencegahan itu ada banyak. Contohnya menyelesaikan oknum-oknum yang melakukan kejahatan selama ini. Itu kemudian merekonstruksi semua peraturan. Peraturan mereview sama dengan peraturan menteri. Karena banyak ada peraturan menteri, contohnya peraturan menteri nomor 6 tahun 2013. Apa? Bahwa warga tanah itu dikecualikan. Kalau nanti Mas digandakan sertifikatnya, mau minta warkah, nggak bisa. Alasannya apa? Ada itu permen itu. Permen itu dasar hukumnya apa?
ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi tentang informasi publik. Jadi ini kalau dengan adanya Perpu tadi ya, ini bisa direkonstruksi yang berhubungan dengan pertanahan dia rekonstruksi. Jadi menurut analisanya Mas Budi terhadap aturan-aturan yang ada, itu kan ada aturan undang-undang ya. Ya, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada permen. Ini semua harus direview, direkonstruksi semuanya dibenahi lah ya. Yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Artinya kita kan ingin membangun kedaulatan rakyat, di mana rakyat punya hak atas tanah tersebut. Itu yang Jokowi lakukan kan, melakukan sertifikasi. Tapi ini kan prosesnya panjang kayaknya gitu loh. Gimana nih? Oh enggak. Jadi kalau ini kan Pak Jokowi itu terkenal dengan out of the box. Ya, penyelesaian dengan out of the box. Ini gampang. Cukup bentuk Perpu itu tadi, adu data alas dasar hak kepemilikan awal. Semua diadu data. Ada yang konflik pertanahan, adu data. Siapa yang memalsukan langsung hari itu juga dikejar orangnya. Berarti dalam hal ini Mas ada konsep lah ya, yang mungkin bisa ditawarkan kepada pemerintahan Jokowi. Oh ada. Untuk jadi ada dua konsep kita. Yang pertama itu adalah dibentuknya Perpu. Yang kedua adalah dibentuknya ad hoc tadi. Yang kedua adalah pemetaan mandiri. Sekarang teknologi udah canggih. Nanti Mbak ini memeta tanahnya sendiri by aplikasi sama tetangga. Jadi semua serentak seluruh Indonesia mengukur tanahnya masing-masing dengan tetangganya. Karena kalau mafia tanah nggak hafal dia tetangganya siapa. Nah, by aplikasi, data ini jangan dikasih ke BPN, di bawah presiden langsung. Nah, baru nanti kita matchkan data BPN dengan data ini, baru kita selesaikan mana yang berkonflik, kita petaan, adu data. Yang sudah jejak ya sudah jejak. Ini bisa dalam waktu 1 tahun selesai. Tapi kalau tidak ini dibuat seperti yang sekarang, ini udah terbukti kan, dengan 3 lembaga ini kan nggak selesai. 100 tahun juga nggak bakal selesai. Ya karena itu tadi mungkin ya satu ekosektoral bisa oknum kan di mana-mana oknum kan. Jadi sebenarnya gampang. Kambing hitam deh oknum. Nggak tahu oknumnya siapa. Jadi sebenarnya kita ada solusi. Ada pejabat nggak yang tahu bahwa ini terlibat dalam jaringan mafia? Oh banyak. Pejabat-pejabat kita? Iya banyak yang melindungi. Ada datanya, ada buktinya. Kalau nanti dibuka data kan ketahuan. Oke. Kita tahu kok. Nah, jadi saya akan ceritakan dulu. Perampasan tanah itu di semua sektor. Pertama, satu di perkotaan, perkembangan. Yang kedua di perkebunan. Yang ketiga di pertambangan. Yang keempat di infrastruktur. Tahu infrastruktur? Jadi Pak Jokowi kan giat nih bangun jalan tol. Nah, begitu dibangun jalan tolnya, pemilik yang negara sudah benar sih, udah nyiapkan udah nyiapkan uangnya, sudah nyiapkan semua udah siap. Jadi ini udah ganti untung, betul dibuat Pak Jokowi. Tapi begitu nanti uang itu sudah dititip di pengadilan, mau dicairkan tanahnya Mas Nanda, apa yang terjadi? Ada yang menggugat. Kami ada kasus teman kami di Prabowo Mulih, udah 4 kali digugat. NO digugat. Padahal kita tuh udah bilang, ini loh mafianya. Dia menggugat hanya selembar kertas dan bekas fotokopi dan pengakuan hak. Padahal sementara yang lain punya sertifikat dan lengkap semua gitu loh. Nah, harusnya ini harus ditindak. Jadi yang menghalangi infrastruktur itu tahu siapa? Pejabat negara. Oknum. FKMTI ini apakah pernah melakukan koordinasi dengan KSP, Kantor Staf Presiden? Oh udah, waktu 2018 ada puluhan, ratusan kita kasih. Alhamdulillah satu pun nggak selesai. Jadi masa sih satu pun belum selesai. Ada yang selesai tapi nggak tahu kali. Nggak ada. Mungkin nggak tahu ada. Waktu zaman saya 2018 itu nggak ada yang selesai. Udah. Nggak ada. Kalau Siapa? saya dengar kan bikin juga Satgas Mafia Tanah. Nah itu sekarang gimana? gini. Tahu apakah berjalan ya? Sinergi dengan teman-teman di FKMT. Jadi gini. Itu Satgas itu di mana-mana. Begitu ribut, ini kan kalau ada api kebakaran itu baru siapkan pemadaman. Bukan kenapa sampai tidak terbakar. Itu tidak ada di Indonesia. Nah, nanti ditanganin kalau viral. Kalau nggak viral, rapatean kalau gitu. Jadi no viral no justice.
Oke. Jadi kembali lagi, poinnya adalah apa yang ditawarkan dari konsepnya Mas dalam arti merekomendasi tentang penyelesaian kasus tanah yang banyak terjadi di Indonesia. Ya, jadi gini, Mas, ini menarik Rekomendasinya banget. ya. Ini sambil ngopi nggak apa-apa Ya, kalau kan seret-seret. sudah terbukti bahwa di 3 lembaga ini, pengadilan, kepolisian, penegakan hukum, maupun di BPN, faktanya tidak selesai-selesai kan. Nah, oleh sebab itu harus diselesaikan di ruang terbuka, melibatkan seluruh rakyat Indonesia. Kita perdayakan seluruh universitas. Di sana diadu data. Di setiap provinsi. Iya, di Jadi ada setiap kampus di mana di situ, Iya. bikin tim ad hoc, Iya. lalu yang bermasalah adu data dengan Iya. orang yang mengklaim-klaim itu. Iya, FKMTI siap membuat sistemnya sehingga Oke. bisa dikontrol dari mejanya Pak Jokowi. Oh, Tidak bisa mantap lari. dong kalau gitu. Iya, masalahnya kan kita nggak pernah diladenin kan. Mimpi bertepuk Nggak sebelah pernah tangan. audiens kali bikin surat ke presiden. Saya sudah Bikin surat pernah pasti diterima lah Pak Jokowi. Ini kan sesuatu hal yang baik ya. Sudah pernah? Sudah, nanti kita pamerin suratnya ya. Ya. Oke. Berapa kali sudah? Banyak Menyurat banget. ini. Bahkan ada salah satu Mungkin karena tadi sekeliling istana tadi itu. Iya. Tadi ngomongnya Mas Budi gitu 9 kan. cacing gitu. Mas Budi kan ngomong gitu. Oh, 9 cacing. Pak Jokowi tahu, kasus tanah saya juga dia tahu. Oh, gitu. Ya, jadi sebenarnya niatnya udah baik. Niatnya Pak Jokowi baik, tapi dia tidak didukung oleh Implementatornya, pembantu-pembantu. aplikator itu orang-orang yang Ini saya percaya. ini nggak kubayangkan nanti ketika pemindahan ibu kota masuk ke Nah, itu dia. tahap infrastruktur, pasti banyak yang ngadu nanti itu. Mas. Masalah tanah wilayah Di IKN. ada ya kan di Kayak gimana itu, Mas? sana. Nah, jadi Sempat gini, monitor masalahnya nggak di banyak. sana, Mas? ada juga anggota kita yang lapor gini, tapi itu kebanyakan kan tanah adat dan wilayah. Seharusnya negara cukup mengakomodir adat dan wilayah. Toh ada perusahaan yang mendapatkan konsesi di situ, walaupun sudah dilegalisasi negara. Pak Mahfud kan katakan begini, itu kan pendahulu kami sudah melakukan legalisasi terhadap itu, harus ada kepastian hukum. Itu tidak saya pungkiri, betul. Tapi permasalahannya adalah waktu perolehannya itu sesuai hukum atau tidak. Coba dibuka, pasti melanggar. Karena undang-undang udah dilanggar. Pasal 33 Iya, oke. mengenai total kepemilikan. Undang-undang dasar maksudnya. Iya. Jadi oleh sebab Dasar itu 45. bukan berarti kalau negara sudah memberikan ini yang dulu kita nggak bisa koreksi. Emangnya sebuah perusahaan ya, corporate gitu, dia boleh menguasai lahan berapa luasannya? Nah, kalau itu saya nggak hafal ya, ya. Tapi Kan bisa ada perusahaan yang nguasain ribuan hektar, ya kan, puluhan ribu hektar. ada yang 5 juta hektar Nah, itu dia. satu perusahaan, 5 Hmm. juta hektar. Nah, apapun itu sudah melanggar undang-undang. Karena apa? Seperti yang saya komisioner HAM, Komnas HAM menyatakan, Profesor saya lupa namanya, dia menyatakan di Kaltara itu, ya, negara mengeluarkan konsesi melebihi luas daripada provinsi itu. Sekarang pertanyaannya itu udah melanggar undang-undang belum? Oleh sebab itu memang harus direkonstruksi. Pak Jokowi waktu acara MUI, MUI ya, ada sana Buya Safi Marif. bukan Ketua MUI Anwar Abbas ya, Buya Anwar ya. Abbas yang menyampaikan sehingga direspon Pak Jokowi kan, kalau you mau tanah sekian berapa saya kasih. Nah, tapi saya yang menentukan, bukan you, bukan gitu. Artinya apa? Memang banyak kepemilikan tanah perolehannya, tapi bukan zamannya Pak Jokowi ya. Nah, sebelumnya itu memang serampangan. Nah, ini kan negara kita negara kesatuan Republik Indonesia atau bukan? Kalau negara hukum ini diluruskan. Zamannya Pak Jokowi. Nah, kita dukung, FKMT dukung. Kami siap pasang badan sama Pak Jokowi. Nah, karena walaupun nanti kita tahu bohir-bohir backing mafia tanah itu nanti adalah
di lingkaran mereka juga, gitu. Tapi ini kan bicara negara, ini bukan pertemanan. Negara ini harus berdiri, gitu. Pak Jokowi juga nanti kalau udah nggak jadi presiden, nanti suatu saat dipersalahkan juga, karena tidak melakukan tindakan dari sekarang kan. Gitu. Ya sebelum rakyat bergerak lah ya. Aku jadi tertarik, kepengen munculin nama ini. Siapa sih pejabat tingginya? Yang mafia itu siapa? Nah, jadi gini. Kalau memang punya data, ya kan. Tadi udah bilang ada banyak pejabat-pejabat, gitu kan. Cobalah kalau ada data apa, barangkali di dalam kesempatan ini kan biar bisa diselidikin kan. Bahaya, yang kan dikejar BPN nanti bukan Mas Budi aja, bisa-bisa kita nanti yang dikejar. Kalau yang ditangkap itu kerece-kerece itu. Tadi saya katakan, ini backingnya, ini aktornya, ini eksekutor. Kalau eksekutornya ketangkap yang terkait 9 cacing, nanti ini turun, nggak sanggup. Ini yang telepon ini. Ini petinggi semua, ini lepas. Contohnya Teluk Naga. Ya, tahu Teluk Naga? Ya. Di Pantura. Pantura, ya. Coba undang-undang menyatakan maksimum 1 NIB, satu perusahaan 40 hektar karena ini daerah padat. Tapi di situ dikeluarkan 900 hektar atas 2 nama. Yang keluarkan dari BPN? Dari BPN. Pertanyaannya BPN-nya ada yang ditangkap nggak? Enggak. Karena ada urusannya 9 cacing tadi. Karena dia udah call ini. Nah, artinya hukum tidak ada di negeri. Berarti tugasnya Pak Hadi yang baru Menteri BPN agak berat lumayan ya. Berat. Nah, untuk bersih-bersih itu bersih-bersih. Undang FKMT kami akan tunjuk hidung. Berharap Pak Hadi juga tetap tegak lurus ya. Iya. Mudah-mudahan lah. Kita doakanlah biar selesai semua persoalan rakyat. Tapi Pak Hadi bisa nggak berhadapan dengan 9 cacing? Pertanyaannya itu. Gimana menurut? Nanti dia akan terkejut. Lah, yang saya anggap baik selama ini ternyata ini yang anunya gitu. Apakah dia pakewo? Sekarang kita akan uji kenegarawannya Pak Hadi. Kita akan uji kenegarawannya Pak Jokowi sebelum dia mengakhiri tugasnya. Nah, saya katakan gini Mas, saya mau Pak Jokowi itu meninggalkan legasi yang baik, terutama di tanah. Ya, memang dia tidak ada yang dia waktu itu 2018 waktu kita itu dia ngomong saya tidak akan memperpanjang konsesi-konsesi itu, saya akan bagikan kepada rakyat, dan itu dia lakukan. Itu pun ada beberapa jenderal datang ke dia untuk minta supaya diperpanjang konsesinya. Oleh Pak Jokowi ditolak. Artinya apa? Bayangkan seorang jenderal bintang 3 bisa jadi jongos pengusaha hitam. Ini kadang-kadang bingung kita. Ini seorang tentara oknum ya kepolisian bisa jadi jongosnya. Tapi saya pikir nggak semua juga kan, orang itu kan ada bad guys, ada good guys. Aja 1-2. Ya kan, di kepolisian juga kita harus apresiasi loh kepada polisi, karena saya baca berita barusan ini kan membeberkan kejahatan mafia tanah yang melibatkan pejabat Badan Pertahanan Nasional di Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Bekasi. Jadi modus 4 pejabat aparatur sipil negara dari BPN itu ternyata menerbitkan sertifikat asli tapi palsu. Ini kan dibilang tadi sama Mas Budi, ini sih urusan kecil lah, ini kroco-kroco kan gitu. Nah sekarang yang kroco gedenya tadi itu gimana nangkepnya sih gitu loh. Gimana? Gini, nangkepnya gampang. Kami sudah berikan data 10 di BPN. Bahkan sudah digelar. Tahun 2019. Sudah dikasih datanya. Udah yang digelar. terkait sama yang gede-gede yang gede-gede itu. Di situ ada tertulis namanya. Tapi sampai hari ini alhamdulillah nggak ditangkepin. Mudah-mudahan melalui podcast ini, melalui podcast ini bisa ditangkepin. Kamis kemarin, hari Kamis minggu yang lalu, kami datang ketemu sama staf ahlinya Pak Menteri. Ada dari TNI, ada Polri. Sambil ngopi ya. Tapi yang jadi agak menarik, kami lapor, ini perampasan tanah, kami bicara begini. Langsung yang dicek itu FKMTI-nya ada izinnya enggak? Langsung kantor kita didatangi ke kepolisian. Waduh, ini gimana? Izin enggak? Kita mau menyelesaikan masalah bantu masalah malah korbannya yang dikejar. Saya itu udah dilaporkan berkali-kali sama pengembang besar ini. Walaupun ada bukti materi ya, semua orang penegak hukum bilang ini datanya Budi bener. Tapi di SP3 juga. Saya ketemu sama saudara saya yang tinggal di Belanda, udah puluhan tahun lah, jadi orang negara Belanda. Tapi dia di sana ya biasa lah ya, hidup di sana kan beda sama Indonesia. Dia cuma bilang begini, di Indonesia Nanda, kamu tinggal di sana sorga loh katanya. Kenapa sorga?
Karena kalau kita jadi mafia di sana, pasti kita kaya katanya gitu. Jadi kalau nggak jadi mafia nggak bisa kaya katanya gitu. Wah. Itu gimana tuh? Jadi benar, itu tepat sekali. Jadi negara ini, siapa yang menjadi penipu, cules, ya, dia pemilik. Itu sebabnya, Ananda, tidak ada investor datang ke Indonesia. Gara-gara orang ini yang 9 cacing tadi. Oh gitu. Jadi pertimbangan kenapa investor nggak ini itu salah satunya ini ya. Iya, bukan salah satunya. Ini bottleneck-nya. Ini biang keroknya. Oke. Biang Saya keroknya. kira caci makinya. Iya, kalau udah keluar unek-unek kan. Udah keluar unek-unek jadi cacing nih. Saya kira ini menarik kalau dibicarakan ya. Mungkin nanti kita bisa bicara lebih detail. Dengan data-data yang lebih otentik yang Mas mungkin bisa paparkan. Ya, kita mau saya gitu tertarik untuk mengulas Karena, lebih dalam lagi betul, gitu kita kan. bicara ini mungkin kita bikin seri kedua ya. Seri kedua bisa, Mas? Gimana? Oh, boleh. Berani nggak, Mas? 10 seri pun tidak masalah. Enggak, kita Yang mau penting untuk bangsa ini. Iya, untuk bangsa memperbaiki ini. bangsa ini Iya. supaya nanti anak cucu artinya kita. rakyat yang menerima hak itu Iya. kan Iya. yang sesungguhnya bukan Iya. diambil begitu aja sama. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 3. Iya, harus Ya. dong. Harus. Yang penting ini kan Pancasila. Ya, yang penting setuju. Mas Budi sudah bisa memberikan informasi mengenai apa ya istilahnya gambaran mafia yang mungkin bisa di hadapan kita, yang suatu saat tanah kita bisa dirampas. Kita kan nggak tahu kan kayak gitu. Tadi waktu sebelum podcast cerita pernah digampar urusan tanah digampar gitu. Urusan tanah digampar. Saya digampar. Bayangkan. Oke. Ini tanah yang saya beli, saya jadikan pangkalan kontainer karena saya memproduksi sebuah produk automatic car wash. Sebelum diekspor saya taruh di sini. Saya digampar di atas tanah saya sendiri. Masih ingat yang gampar? Nggak dilaporin polisi? Itu kan tindakan kekerasan namanya. Iya, tapi sudah dihukum 6 bulan percobaan. Oke. Tapi keluar penjara langsung mati sendiri kecelakaan. Itu hukum alam. Jadi semua berlaku hukum alam karena ada pengembang yang saat ini paling ditakutin. Oke. Nah, 5 kontainer dicuri. Si pencuri saya kasihkan fotonya ke Polda Metro Jaya. Tidak selesai, ditarik ke Mabes sampai Mabes. Alhamdulillah, sini laporan 2010 nih. Ya, alhamdulillah 2021 bulan Agustus lalu setelah Kapolri baru di SP3 lagi. Oke, saya kira ini menarik kalau kita nanti bicara lagi di seri berikutnya. Ya, seri yang lebih detail. Ya. Menguak Jadi tunggu Mas Budi para oknum mafia tanah ini untuk bisa menguak dan menginformasikan termasuk dengan data-data yang akurat. Iya, tentunya, tapi ya. kita harus tahan ini, Mas. Nanti spot jantung gitu. Tiba-tiba di depan pintu itu sudah ada. Ya kan kita bicara kan di sini membantu Mas Budi untuk memediasi lah ya kepada semua penonton ya, sobat Nanda Sekali lagi dan saya Yeni Speak koreksi. Up. Ini buat bangsa ini, buat rakyat. Buat rakyat seluruh ya. Indonesia. Karena memang konflik pertanahan ini sudah merambah kemana segala sektor. Yang saya katakan saya tambahi. Ada 3 bahaya perampasan tanah ini. Yang pertama adalah kita akan tawuran antar sesama anak bangsa. Ya. Pada saat pengembang pergi, berantemlah pemilik tanah asli sama pembeli dari pengembang. Oke. Itu yang pertama. Disimpan. Simpan. Oke. Buat seri kedua. Disimpan ini. Seri kedua. Oke. Kita detailin ini ya. Ya. Siap-siap spot jantung yang di sana. Kita keluarkan nama. Waduh, kita keluarkan nama. Ini Mas Budi yang menjadi narasumber yang akan menceritakan semua apa yang Mas Budi ketahui. Ya kan kita hanya memediasi kepada masyarakat Indonesia Dan pihak-pihak yang agar ini bisa berkepentingan. mendapatkan hak-haknya. Betul. Ya, jadi itu harus diperjuangkan karena itu untuk anak cucu ya kita ya. Tidak dikuasai oleh asing. Dan segelintir orang. Oke. Ya kita berharap ini organisasi di bawah Mas Budi ini tetap semangat bekerja memperjuangkan keadilan. Oke. Ya kan? Sampai ketemu lagi di seri berikutnya. Saya Nanda. Saya Yeni. Budi Harjo dari FKMTI. Oke, bye-bye. Bye.